Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas tentang isu yaitu identitas muslim. Sebelumnya perkenalkan teman saya. Saya Eika Inandar Kafiani dengan NIM akhir 091. Saya Nurjana Aida dengan NIM akhir 156. Saya Firda Zabila dengan NIM akhir 134. Saya Anissa Muntera Pribadi dengan NIM akhir 133. Saya Alifa Syanas Azhara dengan NIM akhir 033. Saya Mutiara Nabila dengan NIM akhir 076. Sebagai bentuk salah satu identitas muslim, sudah sewajibnya kita dapat menjaga hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala maupun dengan makhluk sosial, yaitu berinteraksi secara sosial, secara baik, secara benar, secara sopan maupun santun. Sedangkan yang biasanya kita temui, kita hanya terfokus pada salah satu bidang saja. Terkadang kita terlalu fokus dengan hubungan antar kita dengan Tuhan, yaitu hablum minallah, tapi terkadang juga kita terlalu fokus antar hubungan kita dengan interaksi sosial atau duniawi kita, yaitu hablum minanas. Jadi terkadang kita itu meninggalkan apa yang sudah seharusnya tetap kita jalankan secara seimbang, seperti contohnya terlalu berfokus pada ibadah hingga melupakan interaksi sosial dengan sesama. Adapun kadang juga kita terlalu fokus kepada duniawi hingga kita lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut ada penjelasan dari teman saya. Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu berkata, kami mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa Man kana fil akhirati ummah ja'alallahu finahu fi qalbihi wa jama'a lahu syamlahu wa atathu dunya wa hiya raghimah wa man kanatid dunya hammatu ja'alallahu faqrahu baina ainaihi wa farraqa alaihi syamlahu wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. barang siapa yang menjadikan dunia tujuan utamanya, maka Allah akan mencerai-ceraikan urusannya dan menjadikan kemiskinan atau tidak pernah merasa cukup di hadapannya. Padahal dia tidak akan mendapatkan harta benda duniawi melebihi dari apa yang Allah tetapkan baginya. Dan barang siapa yang menjadikan akhiratnya tujuan utamanya, maka Allah akan mengimpulkan urusannya, menjadikan kekayaan atau selalu merasa ada atau cukup dalam hatinya, dan harta benda duniawi datang kepadanya dalam keadaan rendah, hina atau tidak bernilai di hadapannya. Sebaliknya juga tidak berlebihan pada akhirat. Dalam surat Al-Qasas ayat 77, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan dunia akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuatlah baik kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa akhirat memang telah disediakan sebagai tempat kembali. Namun sebelumnya manusia juga ditakdirkan hidup di dunia. Juga pada zaman sekarang banyak yang tidak menutup auratnya dengan tidak menggunakan hijab. Aurat wanita dan laki-laki ketika bertemu dengan yang bukan mahramnya adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Selain menutup aurat, busana muslim juga disyaratkan yang longgar atau tidak membentuk lekuk tubuh. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59 yang artinya, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke tubuhnya agar mereka mudah dikenal dan tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Dalam hadis juga disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa sesungguhnya Asma binti Abu Bakar pernah memasuki rumah Rasulullah dengan memakai pakaian tipis. Lalu Rasulullah berpaling dan bersabda, "Wahai Asma, sesungguhnya wanita yang sudah balik tidak boleh membuka aurat kecuali telapak tangan dan muka." Hadis riwayat Abu Dawud. Ketentuan memakai busana muslim bagi wanita yang sudah balik yaitu menutup aurat, tidak memakai pakaian transparan dan tipis, dan juga menggunakan hijab menutupi dada. Ketentuan ini bukan untuk mengekang dan memaksa wanita, tetapi ini untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan wanita. Jadi kesimpulan dari video kami adalah Islam mengajarkan bahwa hidup itu perlu seimbang antara dunia dan akhiratnya. Dan sebagai orang Islam perlu mencapai sesuatu dengan cara yang halal agar hasil yang didapatkan bermanfaat dan penuh berkah. Kita juga perlu bersyukur atas nikmat yang sudah Allah berikan. Sebagai makhluk Allah, kita perlu menjalankan perintahnya dengan menjauhi larangannya dan juga berbuat baik kepada manusia. Perlu diingat juga bahwa dunia ini adalah tempat sementara dan akhirat menjadi tempat kehidupan yang sebenarnya. Maka dari itu kita perlu menyiapkan segala sesuatu dengan baik.
Selanjutnya, menutup aurat adalah kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Menutup aurat juga memiliki banyak hikmah dan manfaat, seperti menjaga diri dari dosa, nafsu, fitnah, dan juga menjaga kebersihan hati dan martabat diri. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.